Jaga negara kalian. Jaga negara kalian. Jangan seperti negara-negara yang telah hancur luluh lantah. Kehormatan mereka hilang. Dulu mereka tinggal di rumah-rumah yang indah. Dulu mereka tinggal di perumahan. Dulu mereka tinggal di perkampungan. Dulu mereka tinggal di suasana yang enak. Sekarang mereka tinggal di bawah tenda. Hah? Anda mau seperti itu? Dengan Anda berburuk sangka dengan pemerintah. Anda mengatakan pemerintah dolim, pemerintah dolim. Di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Pejabat di dunia berat. Para pejabat-pejabat dunia itu berat, tugasnya berat. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Karena beratnya pertanggungjawabannya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taati pemimpin kalian. Loh, sampai-sampai ya, sampai-sampai dikatakan kalau pemimpin kalian datang dengan membawa cambuk, kalian dicambuk sama pemimpin kalian. Cambuk satu-satu, tetap kalian harus taat kepada pemimpin kalian. Walaupun datang dengan cambuk, datang dengan marah, datang dengan katakanlah dengan ketidakadilan, tetap Anda harus taat kepada pemimpin. Ini ajarannya Rasulullah kayak begitu. Ini hadis ini, bukan ucapan, bukan kebijakan manusia, kebijakannya Rasulullah ini, aturannya Rasulullah. Taat kita kepada pemimpin. Oh, pemimpin kita dolim, pemimpin kita tidak benar. Anda jangan rusak pikiran Anda. Jangan mau dirusak. Cukup negara-negara Arab itu menjadi pembelajaran buat kita. Lihat sudah contoh Libya bagaimana. Libya, Muammar Gaddafi itu. Muammar Gaddafi itu mengambil kebijakan kalau orang baru lahir dia dapat sokongan, dapat modal. Kalau dia nikah dapat rumah, dapat pekerjaan, disediakan rumah. Itu aja bisa dirusak akalnya sehingga memusuhi pemerintahnya, sehingga terjungkal di Libya. Contoh tuh orang-orang yang seperti itu. Jadi sebaik-baiknya pemimpin kita nggak akan puas. Ya, kalau saya di Indonesia itu seperti Libya gimana? Orang nikah dapat modal, orang nikah dapat rumah, diberikan pekerjaan, enak nggak? Sekolah gratis, sekolah air gratis, enak nggak? Enak. Indonesia, wow, seneng sudah. Itu yang seperti itu aja bisa dirusak, apalagi kita. Makanya kita harus jaga negara kita, jangan seperti mereka. Nasihatnya dari mana? Dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Anda lihat lagi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Jaga negara kalian. Jaga negara kalian. Jangan seperti negara-negara yang telah hancur luluh lantah. Kehormatan mereka hilang. Dulu mereka tinggal di rumah-rumah yang indah. Dulu mereka tinggal di perumahan. Dulu mereka tinggal di perkampungan. Dulu mereka tinggal di suasana yang enak. Sekarang mereka tinggal di bawah tenda. Hah? Anda mau seperti itu? Dengan Anda berburuk sangka dengan pemerintah. Anda mengatakan pemerintah dolim, pemerintah dolim. Pakai akal waras, jangan pakai akal sehat. Hah? Lihat itu, Libya itu. Disediakan semua loh ini. Rumah disediakan, pengobatan gratis. Ini semua dimanja rakyatnya. Dengan seenak itu hidupnya. Dirusak, dikatakan pemerintahnya Muammar Gaddafi ini dolim. Muammar Gaddafi ini tidak mampu memerintah dengan pas, korupsi, menyiksa rakyat kecil. Akhirnya berontak, digulingkan pemerintah yang sah. Sekarang bagaimana? Ambruk, hancur. Mereka tinggal di tenda-tenda sekarang. Lihat di Libya itu, anak-anak mereka dalam keadaan seperti itu. Tinggal di tenda. Dulu mereka tinggal di perkampungan, meskipun sederhana, meskipun jadi petani, tapi enak di rumah sendiri. Nggak ada gangguan, nggak ada suara tembakan, nggak ada kerusakan. Belajar bisa, ini semua bisa. Sekarang mereka tinggal di tenda-tenda aja. Lihat itu. Anda mau seperti itu? Dengan Anda dihasut oleh orang-orang yang hasut dengan keindahan Indonesia saat ini. Indah Indonesia. Anda bisa tinggal bersama keluarga, nyaman, aman. Ekonomi sulit ya, memang masa-masa sulit, masa pandemi. Tapi pertimbangan betul.
Jaga Indonesia ini. Jangan mau Anda diprovokasi. Jangan mau diprovokasi. Anda pengen seperti Libya gitu, pengen seperti Suriah. Nah, pemimpinnya dicaci maki, pemimpinnya sendiri dicaci maki, presidennya sendiri dicaci maki. Akhirnya apa? Tambah besar, tambah besar, tambah besar. Yang nggak suka dengan Muammar Gaddafi tambah besar. Akhirnya apa? Wah, digulingkan, ganti presidennya, gantinya rawat, udah rawat. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan sendiri. Anak-anak mereka yang dulu tinggal di dalam kamar AC, sekarang anak-anak mereka tinggal di bawah tenda penampungan. Air bersih sudah tidak ada, listrik sudah tidak ada. Bayangkan ya Pak. Nikmati situasi Indonesia ini. Syukuri Indonesia ini sebelum kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dicabut oleh Allah, Anda harus syukuri keberadaan sekarang ini. Manusia itu nggak akan ada puasnya. Kebijakan manusia itu tidak akan bisa mencakup memuaskan siapapun, nggak bisa. Allah memberikan aturan, manusia nggak puas, apalagi manusia yang membuat aturan. Allah membuat aturan, Anda ikuti Quran, Anda ikuti sunnah, nggak puas manusia itu. Nggak cocok dengan adat saya, nggak cocok dengan budaya saya, nggak cocok dengan ras saya. Ini Allah yang buat kebijakan, manusia aja nggak puas, apalagi kebijakan yang dibuat oleh presiden, dibuat oleh DPR. Mana bisa orang puas? Nggak bisa. Yang bisa memuaskan kita hanya rasa syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, meskipun ekonomi sulit, meskipun ini, tapi masih kita bisa bersama keluarga, masih bisa tersenyum bersama keluarga. Alhamdulillah, anak kita tidak di bawah todongan senjata. Anak kita masih selamat, bisa sekolah. Anak kita masih, alhamdulillah, tidak ada yang ngancam. Saudari-saudari kita, alhamdulillah, nggak ada yang orang yang mengancam ingin memperkosa. Mana nggak ada negara kita? Ada nggak ada? Tapi di luar negara-negara yang sekarang hancur kayak gitu, takut anaknya disembunyikan, istrinya disembunyikan, nggak kondusif di luar. Karena apa? Rakyatnya tadi dihasut. Nah, Anda jangan menjadi orang yang bisa dihasut, diprovokasi. Diprovokasi itu tiada lain karena apa sih? Karena orang sudah tidak ada rasa syukur di hatinya, sehingga dia berontak. Harus ada kebencian dalam hati. Kalau sudah ada kebencian, hati Anda penuh dengan kebencian, Anda bisa diprovokasi. Tahris namanya, tahris. Cek lagi tuh yang diucapkan Habib Ali Jufri. Apa kata Habib Ali Jufri? Kalian orang Indonesia ini, Anda tidak tahu. Saya yang sudah lihat sendiri karena saya orang Arab. Kata Habib Ali Jufri. Orang yang melihat beda dengan orang yang mendengarkan. Kata Habib Ali Jufri. Saya ini melihat bagaimana luluh lantaknya negara-negara lain. Jagalah Indonesia, jagalah negara Anda. Ya, jangan mau dihasut, jangan mau dihasut. Ibarat sekarang kita naik mobil bobrok, AC-nya nggak nyala, tapi kita selamat. Bukan kita terlunta-lunta di jalanan, bukan kita terlunta-lunta di hutan, masih jalan. Ya sudah, memang kondisinya kayak begini. Bersyukur aja, alhamdulillah saya nggak terlempar di jalanan. Alhamdulillah saya nggak di bawah todongan senjata. Alhamdulillah saya nggak tinggal di camp-camp penampungan. Alhamdulillah. Rasa syukur kita harus ditingkatkan, maka kita akan bisa menikmati rasanya hidup ini. Masya Allah.